Purnawira, welcome back to MPK TV Season 3. Di sini ada yang kangen gak nih sama MPK TV? Pastinya kangen dong. Tapi jangan risau, di sini kita ketemu lagi dengan aku, Maishila Kalida Putri, selaku MPK 59 yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang kesejahteraan dan kesehatan mental nih teman-teman. Dan di sini aku kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali, tentunya memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang kesejahteraan dan kesehatan mental. Jadi di sini narasumber kita ini merupakan salah satu alumni SMA Negeri 2 Klaten yang sekarang ini menjadi salah satu dosen di Universitas 11 Maret. Yang beliau ini adalah Ibu Rafika Nur Kusumawati SPSI MA. Halo Bu Rafika. Halo Maisila. Apa kabar? Baik, Maisila baik? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke kesejahteraan dan kesehatan mental, seperti yang kita ketahui pula bahwa kesejahteraan dan kesehatan mental itu merupakan kondisi di mana seseorang dapat menjaga keadaan mental, keseimbangan kesehatan fisik, mental, dan emosional sehingga terciptanya kondisi seseorang yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Jadi untuk menurut Ibu Rafika sendiri, mental sendiri itu apa sih menurut Ibu Rafika? Nah ini nih, kalau kita ngobrol-ngobrol tentang mental ya, mental itu kalau kita definisikan itu sesuatu hal yang memang kayak nggak ada nyatanya, tapi itu bener-bener kenyataan di hidup kita gitu ya. Jadi kayak kalau sakit fisik, oh ini harus diobatin ini segala macam, itu bener-bener kelihatan. Tapi kalau mental ini tuh nggak kelihatan, tapi dampaknya bahkan ke fisik. Nah, makanya kalau di psikologi itu ada yang dinamakan dengan psikosomatis nih teman-teman. Jadi dari hal-hal yang sifatnya itu sebenarnya tuh psikis kayak gitu, terus tiba-tiba karena kita pendem terus, kita nggak punya tempat curhat, kita ngerasa aku kuat gitu ya. Terus ini pasti aku bisa lalui semuanya. Akhirnya kita nggak cerita kok semua orang. Akhirnya ternyata si gelas kita ini, kapasitas diri kita ini penuh, dan akhirnya masuknya kemana? Ini ada dinamakan dengan psikoneuroimunologi. Jadi bisa masuk kepada sistem syaraf pusat kita, lalu nanti kita masuk kepada mana ya imun-imun yang turun tuh mana ya? Akhirnya banyak. Ternyata sekarang 70% penyakit itu dari mental kita gitu, dan 30% mungkin dari makanan, gaya hidup segala macam kayak gitu. Jadi memang, dan nggak cuma buat misal itu yang ini berarti anak-anak remaja, ini berarti anak-anak orang-orang dewasa yang quarter life crisis gitu, atau mungkin yang kayak gimana gitu. Enggak, tapi dari anak kecil sekarang udah banyak ya kan. Mungkin akan menjadi sangat sulit ketika memang masih anak-anak karena mereka belum bisa cerita. Tapi kalau udah remaja akan menjadi sulit lagi karena mereka itu sedang dalam proses yang saya nih bukan anak-anak lagi, tapi gede juga enggak. Tapi kalau dianggap anak-anak juga nggak mau, kalau gede juga kayaknya belum pantas gitu. Jadi itu yang banyak hal-hal pergolakan yang terjadi di sekitar mental, di dalam mental seseorang gitu. Jadi emang nggak kelihatan. Kayak untuk terkait dengan mental itu, kan sekarang ini banyak remaja yang memang memiliki gangguan atau mental health problems. Nah itu tuh sangat berpengaruh sekali pada remaja. Nah sekarang ini menurut Ibu Rafika, seberapa pentingnya kesejahteraan dan kesehatan mental di kalangan remaja, khususnya saya sendiri ini? Ya bener banget Sil. Jadi kesehatan mental itu penting banget karena apa? Karena intinya dalam kesehatan mental itu ketika seseorang itu gimana sih Bu bisa dikatakan sehat mental? Ketika orang tersebut itu bisa mengeluarkan seluruh potensinya. Ketika orang tersebut itu bisa kalau misal dia percaya diri, ya dia benar-benar bisa percaya diri. Dia bisa jago ini, dia benar-benar bisa langsung menguasai itu dengan baik gitu. Nah itu dia sedang sehat mental. Kan beda ya kalau seumpamanya kita lagi cemas, lagi deg-degan, akhirnya potensi kita nggak keluar maksimal tuh. Karena apa? Karena ada yang ketahan karena ada beberapa permasalahan yang sebenarnya tuh bundet di sini gitu ya. Itu nggak real untuk untuk ditakutkan, tapi kadang ditakutkan. Nah itu yang menjadi sebuah gangguan. Dan ketika seseorang ini remaja ini bisa potensinya itu bisa bagus, otomatis
prestasi belajarnya juga bagus. Kalau kalau di dunia kalian kan tahap perkembangan remaja itu yang penting adalah mereka bisa masuk ke dunia lingkungan pertemanan, dia punya sosok yang diidolakan dan dia bisa masuk ke lingkungan itu dan dia bisa mempunyai prestasi belajar yang baik. Nah, ketika potensinya baik, mungkin prestasi apapun ya, salah satunya adalah prestasi belajar. Nah, potensinya dia sedang sehat mental, potensinya bisa terungkapkan dengan baik, nah dia akan otomatis akan jauh lebih baik. Dan kalau orang sehat mental itu dia punya kesempatan untuk membagikan apa ya, membagikan cinta atau mungkin membagikan dukungannya itu ke banyak orang. Misal nih kamu punya tabungan banyak, kan kamu mau bagi-bagi duit bisa ya. Tapi kalau kamu aja nggak punya tabungan, kamu mau bagi duit dari mana? Jadi kadang sebelum kita menyamankan orang lain, kita harus nyaman dulu nih sama diri kita sendiri. Saya kalau kita udah nyaman dengan diri kita sendiri, orang di sekitar kita bakalan nyaman dengan kehadiran kita kayak gitu. Jadi itu penting banget buat remaja. Kayak nggak buat remaja aja deh. Dari anak-anak sampai gede. Pernah nggak sih kalian di sini mungkin pengalaman-pengalaman waktu kecil gitu, terus jadi kayak keinget sampai gede? Iya. Misal apa ya, pengalaman waktu kecil apa gitu, ternyata itu bisa jadi inner child kita yang nggak terkelola dengan baik dan ternyata sampai gede masih keinget. membekas. Iya. Sehingga waktu besarnya keinget, akhirnya membuat mental kita down lagi. Iya benar. Jadi makanya itu kesehatan mental buat siapa aja sih? Buat semuanya. Kalau buat remaja apa? Ya itu balik lagi karena remaja itu biasanya dia terus jadi agak menjauh dari lingkungan keluarga. Itu emang sudah sifatnya remaja ya. Karena keluarga itu kan kalau punya anak, kebetulan saya juga punya anak nih gitu. Kalau punya anak yang ngerasanya itu anak gitu ya. Anak ya anak gitu. Jadi kita memperlakukan itu kadang masih seperti anak-anak. Padahal remaja ini kan udah kayak, aku kan udah gede mam gitu. Aku kan udah mulai memiliki teman-teman yang banyak. Aku udah punya pergaulan yang luas kayak gitu. Akhirnya dia menarik diri dari lingkungan keluarga dan lebih mencari referensi dari lingkungan yang menurut dia bagus. Makanya banyak kan sekarang yang kayak ikut kelompok-kelompok yang nggak oke gitu ya menurut seseorang gitu, karena kelompok itu dipilih karena kita merasa citranya positif. Mungkin Sila berpikir kok ada sih geng motor, misal geng motor yang mungkin sekarang klitik segala macam gitu ya, ada klik, kok ada ya orang yang mau masuk ke sana ya. Ya karena kita merasa bahwa citranya negatif, ya kan? Kita berpikir bahwa ya kayak gitu kan nggak baik ya, gini-gini. Tapi bagi orang-orang di sana dia ngerasa bahwa wah dengan kayak gitu saya ngerasa gagah nih, saya keren nih, saya merasa bisa power saya gede nih. Nah itulah yang beda. Maka dari itu jadi remaja itu harus bisa sehat mental sehingga bisa mengontrol dirinya dan mengendalikan potensi-potensinya itu sesuai dengan hal-hal yang positif kayak gitu. Jadi bentuk-bentuk gangguan mental yang sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rafika, selain yang dijelaskan tadi itu ada bentuk-bentuk gangguan mental lainnya yang biasanya terjadi di kalangan remaja? Oke, kalau kita ngobrol tentang gangguan mental ya, gangguan kalau di psikologi itu ada dua sel. Ada yang dinamakan dengan gangguan dan gejala. Nah, kalau misal nih, Sela pernah nggak sih waktu zaman COVID dulu lah, kita semuanya harus bersih, makan, cuci tangan dulu pakai sabun segala macam, terus udah pakai sabun kita masih pakai hand sanitizer supaya bener-bener nggak ada kuman sama sekali masuk ke tubuh kita gitu ya. Karena kita ketakutan. Nah, kalau kita cuci tangan terus kita kan udah ngerasa bersih. Iya. Terus pas udah mau makan nih, terus kita ngerasa kayaknya belum bersih deh. Cuci tangan lagi. Setelah cuci tangan lagi. Udah bersih. Oke, bersih. Pas mau makan, kita ngerasa kayaknya belum bersih deh. Balik lagi. Nah, itu adalah gejala.
gejala kecemasan. Tapi kalau seumpamanya ini tadi udah benar-benar cuci tangan, terus benar-benar dia udah benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya dan itu sudah dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu penegakan diagnosis tentang gangguan itu harus dari psikolog atau profesional lainnya kayak psikiater juga bisa penegakan diagnosis. Jadi kalau gangguannya itu kayak gangguan sekarang itu misal gangguan makan. Karena apa? Karena anak-anak sekarang pengennya tampil cantik, gak mau terlihat buruk di media sosial. Terus akhirnya ada yang makan dimuntahin lagi segala macam, anoreksia, bulimia segala macam. Terus cari tempat yang estetik. iya. itu kayaknya semua orang pengen kayak gitu. Kadang ada remaja itu yang memang ingin menunjukkan jati dirinya yang tidak sesuai dengan latar belakangnya. Itu banyak sekali. Itu apakah termasuk gangguan mental? Oke. Kalau itu mungkin kalau gangguan belum ya. Kalau gangguan belum. Gangguan itu benar-benar yang bisa sudah benar-benar ditegakkan oleh para psikolog maupun psikiater gitu. Tapi kalau seumpamanya ini ada perilaku yang abnormal atau perilaku yang tidak sesuai, tidak baik. Nah, itu mungkin bisa merujuk ke situ. Karena gini, ketika kami itu menegakkan diagnosis, itu harus benar-benar pakai wawancara, pakai ini segala macam, dan itu panjang prosesnya. Setelah itu baru dituliskan bahwa diagnosis dia ini gitu. Jadi nggak bisa nih kayak misal tiba-tiba langsung kita ngerasa kayak saya nih gara-gara baca di sini saya pasti nih gangguan ini nih gitu. Atau mungkin yang bener-bener hype banget ya, itu kayak misal bipolar nih gitu. Kayaknya tiba-tiba aku lagi manik gitu ya, lagi bener-bener happy banget, tiba-tiba langsung kayak drop banget gitu. Ini berarti pas lagi fase yang depresif gitu. Sebenarnya ya bipolar itu, ini kalau kita ngomong gangguan ya, salah satunya ya. Bipolar itu adalah dulu namanya bukan bipolar, namanya adalah manik depresif. Tapi kalau namanya manik depresif itu banyak orang yang nggak mau self diagnose ke situ karena tulisannya adalah depresif ya. Tapi sekarang namanya bipolar itu kayaknya menarik gitu. Nah, ini tagline ini itu juga yang membuat orang-orang jadi kayak ngerasa kayaknya kesini nih. Terus banyak orang-orang yang speak up bahwa mereka emang bipolar. Itu tuh juga pengaruh banget, apalagi ya balik lagi remaja kan udah pinginnya mencari tahu semuanya udah lewat media sosial. Apalagi zaman kalian ya, zaman saya dulu mau cari tahu sesuatu ya pasti cuma dari guru, orang tua, terus juga dari ustadz atau mungkin dari siapa lingkungan terdekat kita. Sedangkan kalau sekarang ketika orang tua bilang nggak tahu, ya udah kita cari tahu sendiri aja gitu kan. Kalian emang udah bisa mau nyari tahu kemana aja gitu. Emang generasi kalian di situ. Jadi, nah ini nanti bahayanya adalah mereka self diagnose itu tadi. Dia kira-kira dengan diagnosis ini, dengan gejala kayak gini nih aku masuk kemana ya, padahal belum tentu ke situ gitu. Oke, jadi untuk dari hal-hal tersebut, faktor apa saja sih yang meningkatkan resiko seseorang remaja mengalami mental health problems? Faktor yang meningkatkan resiko seseorang mengalami gangguan mental. Ya tentunya banyak ya. Kayak misal kalau anak-anak sekarang ini nih, sekarang kan intensi bunuh diri juga banyak. Terus proses kayak misal apa sedikit kayaknya sama orang lagi ngerasa bahwa lingkungan gue toksik banget nih gitu kan. Terus lingkunganku lagi nggak terus ini kayaknya mental health aku terganggu, kayaknya aku anxiety, kayaknya aku ini segala macam. Apalagi ditambah dengan bahasa-bahasa yang sekarang tuh ngerasa kayak keren banget nih kalau pakai bahasa-bahasa psikologis nih gitu. Nah, lingkungan itu pasti akan sangat mewarnai, sangat berpengaruh besar. Lingkungan media sosial maupun lingkungan fisik. Tapi juga ada yang dinamakan dengan memang ada yang trait gitu ya. Maksudnya adalah sifat yang memang itu adalah bawaan. Jadi misal ada di gangguan-gangguan mental tertentu gitu ya, itu karena memang sesuatu hal yang
high risk. Jadi memang mungkin keturunan, mungkin orang tuanya seperti ini, jadinya dia memiliki garis keturunan untuk memiliki potensi yang besar juga untuk masuk ke situ gitu, untuk mengidap gangguan tertentu gitu sih. Tapi kalau paling ini banget sih lingkungan sih ya. Kamu sendiri kalau di media sosial ngapain? Scroll aja sih, nggak pernah. Mungkin kan banyak dari teman-teman saya sendiri tuh mungkin ada salah satu video menarik nih ya, ada yang banyak yang hujat, ikut-ikutan hujat. Tapi kalau saya ya sebuah masalah itu masalahnya yang memiliki masalah sendiri, dan saya tuh nggak berurusan atau nggak berhak untuk ikut campur. Jadi saya sih juga cuman scroll aja di media sosial, cuman hanya untuk hiburan saja, nggak lebih gitu. Karena kan dari orang tua juga sudah mendidik bahwa kamu itu ada media sosial itu bukan untuk kamu tuh menunjukkan bahwa apa ya, kamu bisa menjelek-jelekan orang, sedangkan kamu itu kayak lebih dari seseorang tersebut. Tapi tidak, bahkan dari orang tua sendiri saya tuh juga bilang bahwa kamu punya media sosial itu cuman buat pembelajaran saja, tidak boleh lebih dari itu. Karena dilihat dari usia saja belum sepenuhnya bisa merangkap apa ya? Iya, maksudnya kan belum 17 tahun juga gitu ya secara usia gitu. Nah, ini tadi kalau ngobrol-ngobrol tentang Sheila tadi, My Sheila ya. Panggilannya apa sih? Ya boleh Sheila ya. Kalau Sheila tadi ngomong bahwa saya penggunaan media sosial saya itu dipengaruhi oleh lingkungan terdekat saya, yaitu keluarga. Jadi nilai dari keluarga segala macam. Tapi kan tidak semua remaja mendapatkan pengetahuan atau mungkin dukungan informasi gitu ya dari keluarga. Kalian harus kayak gini-gini, nilai dari keluarga yang sama. Akhirnya kan sekarang banyak juga yang satu ngehujat ikut ngehujat semua segala macam. Dan memang apalagi kalau di media sosial kan silau banget gak sih? Bener. Kalian ada beda nggak sih antara media sosial yang Instagram, Twitter, Facebook, sama apa lagi ya? TikTok? Ada bedanya nggak? Beda sih. Kalau Facebook biasanya diupload apa aja? Ya aku tuh biasanya tuh lebih ke yang porno itu kebanyakan di situ. Iya benar sih. Terus dan itu kan juga bisa membuat apa ya? Wah, menarik sekali nih, apalagi buat remaja gitu. Terus habis itu kalau untuk di TikTok itu lebih ke apa ya? Dance atau bisa challenge gitu ya. Challenge gitu. Terus nanti ada misalkan pengetahuan tentang kesehatan mental, terus gangguannya ini. Betul. Ada. Betul. Untuk Instagram lebih ke apa? selebgram sih, misalnya dia memposting foto lagi di Paris nih, liburan gitu ya, belanja. Mungkin itu sih. Benar. Kalau di Twitter. Kalau untuk di Twitter saya kurang tahu, soalnya saya kebetulan juga tidak memiliki. Oh iya benar, saya juga nggak punya sih. Saya juga nggak punya. Tapi benar, gini loh, kan saya tadi bilang gangguan itu ya akhirnya jadi banyak orang yang mengalami. Mungkin kita nggak ngomong tentang gangguan aja ya, gangguan itu terlalu jauh, harus ditegakkan. Maksudnya lebih ke kesehatan mentalnya itu jadi tidak oke. Itu salah satunya dari apa sih gitu ya, dari lingkungan kalian kan nggak hanya yang lingkungan fisik nih yang benar-benar di yang terlihat mata gitu, tapi ada lingkungan yang di media sosial. Nah, media sosial nih si empatnya ini punya warna yang beda-beda teman-teman. Kalau di X itu biasanya keluarnya apa kalau di X? Kalau di Twitter biasanya apa yang keluar? Berita-berita apa? Trending. Dulu kan Twitter lambangnya si burung ya? Iya. Cuitan ya. Dan biasanya rona informasinya itu lebih negatif. Ya enggak? Komplain. Ini gimana sih? Gini. Pasti di Twitter. Ya kan? Nah, kalau di Facebook itu seluruh generasi tuh pakai. Jadi mau dari ibu-ibu sampai simba-simba sampai ke anak-anak gitu pakai semua. Jadi informasinya tuh warna-warni. Wah, apa aja ada. Pokoknya di situ ada. Sampai jualan pun juga ada di sana, segala macam di situ ada. Nah, kalau di Instagram
Itu ronanya itu adalah joy, happy. Karena apa? Karena di situ tuh yang dijual tuh mimpi. Ya sih, ada selebgram jalan-jalan ke sini terus kita kayak wah asik ya gitu. Wah kalau aku bisa kayak gitu ya gitu. Terus juga ada yang mungkin pencapaian. Nah, memang di sana ada tombolnya apa? Tombolnya like doang. Nggak ada dislike. Dislike-nya di komen gitu ya. Momennya itu kehujatannya lewat komen. Nah, kalau di satunya lagi TikTok, judulnya aja for your page ya, FYP, artinya apa? Semua orang asalkan mau upload berhak buat dapat intensi orang lain. Sedangkan kalau di Instagram ya yang follow doang yang bisa gitu. Atau mungkin sekarang udah mulai bisa ya. Kalau di Reels itu kan kita bisa lihat walaupun bukan kita ngikut di explore-nya bisa gitu. Nah, tapi ternyata dari perbedaan Rona ini menyebabkan kita ini kan terpapar nih dengan lingkungan yang nggak terlihat fisik gitu ya, nggak terlihat fisik, tapi kita membandingkan diri kita dengan orang yang ada di Instagram, orang yang ada di media sosial. Nah, filter itu yang bisa tuh ya cuma diri kita sendiri doang. Akhirnya kan banyak mungkin permasalahan-permasalahan yang kayak, aduh ini pakai ini nih, aku juga pengen beli itu, aku juga harus ini. Akhirnya banyak yang melakukan tindakan-tindakan kriminal, tindakan-tindakan yang tidak baik. Akhirnya kerja jadi apa demi membeli apa. Sekarang kan banyak banget yang kayak gitu. Karena apa? Karena ada perbandingan sosial. Zaman ibu dulu ya perbandingan sosialnya sama temen gitu ya, temen lingkungan, paling SMA 1, SMA 2, SMA 3 gitu ya. Kalau itu benar-benar lingkungan fisik gitu yang kelihatan gitu. Tapi kalau sekarang kan kita bisa bandingin diri kita dari sampai yang anak-anak di Jakarta, anak-anak di mana, anak-anak di luar negeri mungkin dari negara lain ya. Itu yang menjadikan stres itu macem-macem. Bisa loh dari postingan orang itu bisa menjadikan stres buat kita. Kok saya nggak bisa ya kayak gitu ya? Aku pengen banget juga kayak gitu. Nah, stres ini ada dua macam Sila. Nanti bisa jadi eustress dan distress. Kalau eustress, misal nih, Sila dapat postingannya si siapa ya? Kamu namanya siapa? Siapa? Iban namanya. Oh, Iban posting habis dapat prestasi apa gitu. Terus Sila ngerasa bahwa masa Kak Iban aja bisa, aku nggak bisa gitu ya. Nah, itu dia jadi lebih termotivasi nih. Sila jadi termotivasi. Itu namanya eustress. Positif. Tapi bisa juga Iban kok bisa, aku nggak bisa. Terus aku nggak bisa. Aku tidak bisa. Terus akhirnya mengurung di kamar, tidak mau ketemu orang. Itu nggak mau makan segala macem. Itu jadinya lebih ke distress. Jadi sumber stresnya tuh kadang sama. Kayak misal ada apa sih yang stres sekarang itu kalau anak-anak sekolah apa? Tugas numpuk. Nah, tugas numpuk kan ada yang kayak challenging. Oh, aku harus bisa mengerjakan, aku harus bersemangat. Siapa aja? Oh, pasti di sini semuanya kayak gitu ya, semangat ngerjain tugas gitu. Ada juga yang kayak, ngerjainnya cuma ada juga yang terus semakin banyak, semakin dia nggak mau ngerjain, malah semakin malah membuat dia jadi tidak percaya diri. Ada juga gitu. Jadi dua hal itu jadi sumber stres. Ketika sumber stres itu tidak teratasi dengan baik, misal ada permasalahan keluarga, ada permasalahan percintaan. Sekarang kan banyak banget ya percintaan. Trending itu percintaan. Oh iya, trending percintaan sampai ada yang bohong juga. Ingat nggak yang katanya diculik apa, itu kan ternyata juga percintaan ya. Nah, itu kan juga ternyata memunculkan perilaku yang unpredictable gitu. Kita nggak pernah memprediksi sampai segitu gitu. Jadi ternyata semuanya itu saling terhubung satu sama lain gitu. Dan ketika stres itu tidak teratasi dengan baik, dia bakalan bleber kemana-mana. Ketika stres itu tidak diatasi dan dipersepsikan menjadi sebuah stres yang positif, ya dia akan menjadi stres yang distres tadi gitu, membuat kita menjadi lebih terpuruk kayak gitu. Ini ngomongnya sampai mana-mana ya. Oke.
Oke, terkait dengan media sosial tadi. Mm-mm. Kan sekarang ini lagi maraknya self diagnosis Betul. di media sosial. Nah, bisa dijelaskan kepada teman-teman Purnawira apa sih self diagnosis tersebut dan bagaimana tanggapan Bu Rafika terkait dengan fenomena self diagnosis yang menjadikannya itu sebuah gangguan mental dan bagaimana tips untuk mencegahnya? Oke, self diagnosis kita tadi udah ngobrol ya. Iya. Jadi gimana kita tuh kadang kayak, wah kita mencocokkan apa sih pengalaman psikologis kita dengan hal-hal yang memang udah kita bisa akses di di Google dimanapun. Kita kan mau akses apa aja udah bisa ya. Memang zaman sekarang itu kita tuh udah harus bersedia untuk mengakses dan diakses, ya nggak sih? Iya, benar. Kalau kita udah punya akun kan orang lain udah berhak lihat kita ya. Tapi nggak tahu ya, zaman-zaman kalian kan yang model-model yang fotonya dari belakang gitu ya. Terus fotonya tangan doang, Iya. terus gini, terus siluet kabur gitu. Nggak tahu ya. Nah, tapi saya yakin deh kalian pasti punyanya beberapa akun ya. Iya kan tuh kan, itu juga fenomena baru loh. Saya kemarin nanyain mahasiswa saya, kenapa sih kalian punya beberapa akun? Ya bu, soalnya tuh yang ini tuh buat ini, yang ini tuh buat ini, yang ini, aduh ya ampun, kalian bener-bener bisa menghandle beberapa akun itu dengan baik gitu. Kalau saya mah udah nggak bisa gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang self diagnosis itu tadi, akhirnya kita itu mencocokkan nih, apa sih pengalaman psikologi saya? Oh, saya nggak bisa tidur. Oh, saya gini. Oh, saya ini. Wah, berarti saya nih orangnya gini nih. Nah, akhirnya kan kita melabel diri kita dengan gangguan tertentu, ya, jenis gangguan tertentu. Nah, ketika kita sudah melabel diri kita dengan jenis gangguan tertentu, itu kan otomatis kita merasa kayak tidak seperti umumnya orang nih, gitu. Nah, akhirnya mungkin treatment yang kita berikan itu nggak tepat. Ya kalau kayak kalau kalian sakit terus kalian, wah ini kayaknya lihat ini, wah aku berarti sakit ini nih. Berarti aku harus minum obat ini nih, padahal enggak. Padahal salah gitu kan. Karena memang itu tadi yang dinamakan self diagnosis. Kalau yang penyakit fisik kan yang enak ketahuan gitu ya. Kalau obatnya salah mungkin nanti kita bisa jadi malah muntah-muntah, segala macam nggak cocok kayak gitu ya. Tapi kalau psikis kan nggak kelihatan. Akhirnya treatment kita salah, yang malah mungkin bisa jadi membuat kita jadi punya permasalahan lainnya. Terus juga membuat diri kita jadi malah nggak bisa nggak bisa mengenal diri kita yang sebenarnya gitu loh, karena udah terlabel bahwa oh saya ini nih gitu. Akhirnya labeling itu udah melekat banget dan nggak bisa nggak bisa ini enggak aku kan orangnya kayak gini, akhirnya jadi kayak tertutup gitu. Dan itu bahaya banget karena banyak kan sekarang yang seleb lagi membuka dirinya bahwa saya dengan gangguan tertentu, saya dengan ini tertentu, dan kadang beberapa orang merasa bahwa ih keren ya, ada gangguan mental, keren nih, aku juga mau dong gitu. Gangguan tertentu itu keren ya, oh menarik, ada komunitasnya lagi, ada ini lagi, kok menarik ya. Itu nggak hanya terjadi di anak-anak remaja loh, ibu-ibu yang punya anak tuh juga banyak yang kayak gitu. Wah anakku kok gerak terus nih, wah hiperaktif nih gitu, ya kan. Wah anakku kok nggak mau konsentrasi, autis nih gitu, ya kan, pasti kayak gitu. Nah ternyata itu berdampak juga. Otomatis kan kalau emang anaknya nggak kayak gitu ya kasihan dong, dia nggak bisa berkembang dengan baik gitu. Oke, jadi sangat menarik sekali ya Bu pembahasan kita pada hari ini. Jadi di sini kita langsung ke kesimpulan aja bahwa dari kesejahteraan dan kesehatan mental ini sangat banyak sekali ya. Bahkan di kehidupan sehari-hari ini sangat banyak sekali dari bentuk-bentuknya, faktor-faktornya. Jadi faktor itu bukan hanya faktor fisik saja, tapi dari faktor lingkungan, faktor keluarga itu sangat mempengaruhi sekali. Jadi untuk penanganannya sendiri itu tuh bisa dengan 3 ya Bu kalau nggak salah. Itu ada look, listen, dan link. Jadi kita tuh semua bisa
membantu atau bisa memberikan semangat, memberikan dukungan pada seseorang yang terkena gangguan mental dengan Atau mungkin permasalahan gitu ya. permasalahan itu bisa kita bantu dengan kita memberi dukungan. Misalnya kita tanya nih, apa nih kamu gejalanya apa, terus habis itu nanti kita bisa memberikan saran yang baik, mungkin bisa menjadi solusi untuk seseorang tersebut. Atau mungkin saya nambahin dikit ya. Iya. Atau mungkin sekedar untuk mendengarkan aja. Tidak, karena biasanya orang yang sedang mengalami sesuatu hal yang tidak enak itu dia hanya ingin butuh didengarkan. Jadi jangan pernah kayak, oh kamu harus kayak gini, oh kamu gini, enggak. Jadi ketika dia minta bantuan, kita bantu. Ketika dia ini, kita berikan. Normal kok orang menyendiri saat sedih. Normal kok ketika dia sedang mengalami situasi yang abnormal, itu normal. Jadi misal mereka sedih, itu normal karena dia sedang mengalami peristiwa yang abnormal gitu. Jadi sangat menarik sekali ya pembahasan kita pada kali ini dengan Bu Rafika. Semoga apa yang menjadi pembahasan kita pada episode kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan kita tentang kesehatan mental. Dan untuk teman-teman, tetap semangat untuk menjalani hidup ini. Jangan pernah merasa sendiri karena kita selalu ada untuk kamu. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.